Sobat Pinter, masih bersama dengan kami kembali lagi ya di sisi lain Ruang Pintas. Nah, kira-kira mau bahas apa kita nih malam ini? Ya, malam ini kita mencoba untuk mengulas 1 tahun perjalanan Presiden Oke, Prabowo Subianto bersama dengan Mas Gibran, wakilnya ya, wakil Mas presiden kita. Gibran. Oke. Pastinya banyak hal seru ya malam Mhm. ini kita bahas ya mengenai Mhm. 1 tahun Pak Prabowo ini. Kalau dari Kak Robert sendiri gimana? Apalagi sama program-program Mm-mm. prioritas ya, yang Ya, udah jalan kan pertama nih, hmm, makan bergizi gratis. Nah, gimana nih ya. kira-kira penilaian dari sisi lain Ruang Pintas gitu? Oke, jadi kita Mhm. bicara mengenai apa ya? Perjalanan 1 tahun Prabowo Subianto dan Mas Mas Gibran Gibran, ya. oke. Kita bicara dari hasil lembaga survei. Oke. Jadi ada kita Mhm. menggunakan sumber ini ya dari Mhm. LSI DNIJA. Oke. Itu kalau dilihat dari Mhm. kesukaan secara personal Pak Prabowo itu tinggi. Oh, oke. Terhadap Nah, Pak Prabowo-nya ya. Prabowo-nya Oke, secara dia individu. posisinya Oke. top one lah. Di Oke. sini datanya mengatakan 89,9%. Mhm. Kemudian justru di sini Mas Gibran ini yang kurang lah ya. Oh, kalau Kurang. bahasa gaulnya kurang gitu ya. Iya. Jadi di sini Oke. Mas Gibran ini justru Mhm. di bawahnya mantan calon wakil presiden Prof Mahfud. Oh, oke Justru oke. di situ di bawahnya. Nilainya sampai berapa sih Kak Robert kalau Kalau Mas berdasarkan lembaga Gibran ini survei ini? 78,2%, Heeh. sedangkan Prof Mahfud ini 85,4%. Malah lebih tinggi Prof Lebih Mahfud tinggi. ya. Oke oke. Lah, kemudian disusul karena kita pakai ini ya, pakai lima Mhm. tokoh ya. Oke oke. Di nomor 4 itu ada justru mantan rivalitasnya dalam Pilpres kemarin. Oh, siapa Pak Ada Anies? Cak Imin sama Oh, Mas Anies. Mas Anies. Nah, Oke. dua orang itu menduduki posisi 4 dan posisi kelima. Oke. Kemudian Mhm. dilanjutkan dengan program lah. Nah, kalau Karena ini dari kita sisi bicara program programnya ya, sendiri, ha? justru mengacu pada data LSI ini, Oke. dia lebih kepada program unggulannya ini masih belum puas. Oke, karena Sebagian besar memang masyarakat ya itu belum puas, dan sebagian besar masih menagih janji politiknya yang 19 juta lapangan kerjaan. lapangan Lah pekerjaan itu benar. sahabat Pinters, yang dimana 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini itu menunjukkan bahwasannya Mhm. yang diinginkan oleh masyarakat ini justru tinggi 76%. Terhadap lapangan pekerjaan ya? Ya, Ah, 6% oke, itu iya. mengenai janji politik Mhm. 19 juta. Karena kan Mas Gibran ya yang bilang akan menyediakan Ah, 19 juta itu lapangan pekerjaan. masalahnya di situ, dan tak luput dari itu ada program unggulan ini Oke. dari Pak Prabowo, termasuk dari MBG, Mhm, kemudian mhm, Sekolah Rakyat, mhm. kemudian Koperasi Merah Putih, kan Iya, begitu toh. heeh. Lah di survei ini menunjukkan angka yang ini ya, ada yang eh, Ada lonjakan kurang tinggi. puas ya, Oh, kurang justru. puas karena mungkin baru jalan ya. Ah, oke Jangan kan. berjalan. Di sini datanya itu kalau untuk Koperasi Merah Putih masih 23,1%. Oh, karena memang sebenarnya kalau misal dari waktu kan baru launching beberapa bulan yang lalu seperti Oke, itu ya, ya iya. kan, Kak Robert? Karena setahu aku itu memang waktu itu kan sudah diumumkan launching sudah mencapai target itu kan Hmm, 80.000 desa dan kelurahan koperasi merah putih yang oke. sudah berhasil berdiri Iya. kayak gitu. Bahkan sebenarnya kalau misal dilihat dari website Koperasi Desa Merah Putih sendiri itu sebenarnya udah melebihi target loh Kak Robert Oh sampai saat gitu. ini, Oke. melebihi 80.000. Cuman mungkin apa ya, bentuk ketidakpuasannya itu mungkin karena memang karena koperasi desa ini masih baru seperti Hmm, itu, koperasi merah putih maksudnya ya, iya. koperasi merah putih yang entah itu dari desa maupun kelurahan bentuknya itu kan belum benar-benar apa ya, terbentuk secara spesifik mau Menyeluruh arah lah ya, arah belum menyeluruh. bisnisnya itu mau seperti apa seperti itu kan. Oke. Soalnya kan sampai saat ini kan mayoritas hanya berhasil berdiri, Hmm, belum berhasil beroperasional. Bahkan kalau nggak salah mereka juga masih kebingungan loh Kak Robert untuk mengajukan apa ya,
permodalannya ke Bank Himbara, Oke. kayak gitu. Jadi masih banyak instrumen-instrumen yang untuk memenuhi Mm-mm. satu kesempurnaan program ini Iya, ya. benar-benar banget. Oke. Di sini justru Mm-mm. ada angka yang menarik itu dari Oke. sekolah rakyat. Kalau Sekolah sekolah rakyat rakyat, itu masih kecil, 10,7%. Nah, itu masih Oh, kecil. oke. Berarti progresnya sebenarnya sejauh mana sih sekolah Ya rakyat kalau itu? kita ini ya, kita coba spill ya. Oke. Kita Spill the tea. apa namanya dari program makan bergizi tadi, kita urutkan ada 3 program di sini. Oke. Sejauh ini memang kalau MBG ini melibatkan hampir 1 juta petani, Yang peternak, nelayan, serta UMKM. Oke. Nah, itu maksudnya berperan untuk menyediakan pangan untuk bahan-bahan pangannya atau gimana tuh maksudnya? Iya, dia terlibat dalam menyediakan bahan pangannya, dalam hal-hal dapur lah ya pastinya. Oke. Itu yang terlibat di situ. Dan di sisi lain pemerintah itu menargetkan keterlibatan dari seluruh elemen itu totalnya 82,9 juta. Tinggi justru. Tapi masih yang terserap masih di angka 1 juta. Oh, oke. Total itu. Berarti maksudnya berarti tadi yang 82 juta itu tentang Target keseluruhan. Oke, secara keseluruhan Iya. targetnya, tapi Untuk menyerap sampai 1 tahun ini baru yang terserap itu sebanyak 1 juta. 1 juta. Nah, itu kan ya di sisi lain karena mungkin baru jalan ya. Oke. Dan sisi lain juga pemerintah mungkin terus gas ini. Terus Iya, gas untuk benar. memenuhi targetnya ya. Nah, sebetulnya mungkin ini ya Kak Robert ya, dari seluruh program unggulan itu bisa dilinearkan gitu loh idenya gitu ya mungkin ya. Betul. Karena kan harusnya kan dari misal koperasi desa, bahkan kan biasanya di desa-desa tuh juga sudah ada koperasi-koperasi yang sudah beroperasional juga. Yeah. Nah, itu tuh harusnya bisa membantu kinerja pasokan. MBG nih. Nah, itu. Tapi 1 juta itu tadi itu kan data keterlibatan apa namanya elemen ya. Petani, nelayan, UMKM. Tapi untuk data penerima manfaatnya itu sudah tinggi loh. Di sini 20 juta. Penerima manfaatnya. programnya ya. Programnya itu sudah 20 juta orang. Dengan target sendiri memang targetnya Pak Prabowo sampai akhir tahun 2025 ini 82 juta. Oke. Targetnya. Untuk menargetkan itu memang banyak dapur-dapur yang mulai dikejar beroperasi nih untuk bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Dan yang berikutnya kan tadi disinggung masalah sekolah rakyat ini kan. Dan memang tujuan dari sekolah rakyat ini kita dengarkan bersama bahwasannya Pak Prabowo itu kan memiliki tujuan yang serius untuk memutus rantai tentang anak-anak pendidikan ya. Itu pingin memutus rantai itu Pak Prabowo. Memang dan di sini kan terfasilitasi dari SD sampai SMA. Oh, yang disediakan dari sekolah rakyat. Betul. Nah, dari fasilitasnya sendiri itu apa aja nih Kak Robert yang tersedia? Oke. Di sini kan ada beberapa catatan ya. Infrastruktur yang disediakan ya. Itu fasilitas selain alat-alat pendidikan, kemudian klinik kesehatan, asrama, alat-alat penunjang digital itu disediakan. Oh, berarti yang sekolah di sekolah rakyat ini bisa tinggal di asramanya? Bisa di asrama. Mereka dapat tempat tinggal di situ ya. Dan perkembangannya hingga hari ini itu per September itu sudah 165 titik. Udah tinggi lah. Tapi berarti ini masih progresnya itu masih dalam pembangunan atau memang sudah beroperasional juga? Sejauh ini masih beroperasi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang ada di daerah-daerah ya. Seperti halnya kayak semacam asrama ataupun balai latihan kerja. Oh, jadi masih memanfaatkan gedung-gedung yang tersedia terlebih dahulu. Sambil memang di sisi lain Pak Prabowo kan mulai membangun dari nol nih beberapa sekolahan rakyat itu. Tentatif lah ya berarti sambil berjalan gitu. Kemudian kalau tadi dari MBG-nya sendiri kemarin kan juga sempat viral tuh Kak Robert tentang komentar ya mungkin secara spesifik sih mungkin memang maksud Pak Prabowo tidak ke arah sana, tapi kan banyak masyarakat secara publik itu kecewa tentang
apa ya, kegagalan atau kebocoran yang terjadi ya di ranah MBG ini di statistik gitu loh. Kemarin kan Oke. sempat katanya hanya 0, berapa sekian Persen itu ya. persen kan itu, Iya, iya, iya. makanya itu. Jadi memang sebetulnya apa ya, niat dari programnya itu baik, hanya saja kan memang masih ada apa ya, harusnya tuh evaluasi terus-menerus gitu loh Kak Oke, Robert. jadi memang kalau kita Mhm, berkaca dari sebelum-sebelumnya, mhm. memang satu program atau sebuah program yang dimiliki oleh presiden itu sangat baik. Iya. Sangatlah baik. Mhm. Tetapi ketika program itu kemudian diimplementasikan, lah Nah, terkadang di tengah-tengah ini ada kendala. betul. Lah, disitulah entah itu kendala dari manusianya atau Bisa. kendala itu dari sistematis Heeh. kurang apa gitu kan, itu ada. Tapi kayak contoh ini di MBG, itu Mhm, kan satu poin plus bagi mhm, pemerintahan Pak Prabowo hari ini, itu mhm. adalah tujuannya Oke. menambah gizi ya kan. Artinya hal yang Mhm, baik itu. mhm, Tapi Mbak Rere ini kan di luar dari program unggulannya Pak Prabowo ya. mhm. Selain MBG, kemudian Sekolah Rakyat Oke, dan juga ada Koperasi Merah koperasi desa. Putih, Mhm. ada hal-hal kebijakan yang lain itu dalam 1 tahun kebelakang ini Mhm. sangat mendobrak. Apa tuh? Contohnya Mhm. kayak semacam seperti Danantara. Oke. Kemudian yang rame-rame belakangan ini Pak Prabowo itu lagi gentar-gentarnya itu, Mhm. gencar-gencarnya meningkatkan kualitas diplomat Di ranah di ranah global global ya. ya. Jadi Oke. Pak Mhm. Prabowo dalam akhir-akhir ini kan sering keluar negeri tuh. Iya, Apalagi yang sangat betul. viral beberapa hari Kemarin yang pas lalu waktu ya, di PBB di BBB ya, ya, itu viral dan speech-nya, itu mendapatkan poin plus penilaian terhadap terhadap Pak kepemimpinan. Prabowo. Meskipun di balik itu Mhm. ada kelemahan-kelemahan tersendiri ya, Mhm. baik itu dalam kunjungannya seperti halnya waktu Agustus kemarin, Oke. ketika suatu kejadian demo besar-besaran itu, Mhm. kemudian di sisi lain Pak Prabowo ini menunda pergi ke Cina. Oh Nah, iya. terus setelah itu karena itu atas undangan ini ya, Heeh. Cina, pemerintahan Cina untuk datang ke sana. Mhm. Setelah merespon itu Pak Prabowo balik lagi ke Indonesia lagi. Oh, Nah, oke. itu ada sedikit Kekecewaan publik kekecewaan ya. publik ya, Mhm. meskipun itu sedikit gitu Mhm. loh. Memang hal ini apa namanya, kenapa kemudian Pak Prabowo itu mengutamakan 3 program besar ini, Mhm. Sekolah Rakyat, MBG, dan juga Operasi Merah Putih, memang Mhm. itu satu visi politik di dalam kampanye saat beliaunya Mhm, ini janjinya ya. maju. Mhm. Jadi memang janji politik itu Mhm. tidak bisa dilepaskan karena akan benak publik ini akan mengingat. Oh iya, karena itu program-program yang juga sifatnya tuh populis gitu loh Populis, ya. populis Mhm. sekali. Contoh Mhm. ini seandainya MBG ini dengan segala keterbatasan, Mhm. dengan gelontoran dana besar, Mhm. kemudian diberhentikan tengah jalan, meskipun ada beberapa upaya kemarin pemberhentian ya, Mhm. tapi Pak Prabowo tepat, terus dilanjutkan. Kenapa? Oke. Itu menjadi satu instrumen penting, Mhm. ukuran mengimplementasikan janji politiknya atau Iya, tidak. Nah, merealisasikannya atau tidak ya iya, contoh di kita janji. flashback ke belakang ya, Mhm. Pak Jokowi janji apa waktu itu mobil SMK, karena tidak Oh, oke. diimplementasikan, ditagih terus. Akhirnya kan bahkan kemarin juga sempat ada yang mempidanakan kan. Ah, Nah, tapi oke, kita nggak boleh ke sana-sana oke. ya Kak Robert. Dari sisi lain Ruang Pintas sendiri, Ah, kira-kira apa sih ini PR-nya yang yang udah penting ini. heeh. Jadi sisi lain ini adalah Mhm. ruang bagaimana kita menerjemahkan satu kebijakan, Mhm. kemudian satu analisis Iya, analisis untuk dari bagaimana mhm. tren isu hari ini menaik Iya, berdasarkan dengan kebijakan pemerintah. betul. Dan kesimpulannya, sisi lain ini memberikan informasi, memberikan pandangan Mhm. bahwasannya, oh sesuai nggak dengan anak Nah, milenial. berarti apa nih penilaian kita? Kira-kira nanti PR dari perbaikan atas pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran Mm-mm. selama 1 tahun ini, menurut Kak Robert apa sih? Sejauh ini kalau kami dari sisi lain ya, Ya, sisi lain menilainya Ruang masih Pintas masih masih normal-normal aja. masih oke lah Masih ya. oke karena dari sisi politik kebangsaan stabil. Oke. Kemudian dari sisi oposisi pun berkurang. Ya mungkin cara pendekatan Pak Prabowo Mm-mm. untuk bagaimana mengevaluasi Mm-mm. itu penting ya.
setiap ada satu isu dia kumpulkan para kabinetnya nih. Jadi dia cepat merespon itu. Tapi bukannya kalau misal nggak ada sisi oposisi tuh justru proses check and balance-nya jadi nggak jalan ya, Kak Robert? Ada, pasti ada. Beberapa kali kritik dari publik, baik itu akademisi maupun yang lain ada. Lah, perbedaannya Pak Prabowo ini adalah meresponnya cepat. Dipanggil satu isu, katakanlah lagi viral nih, dipanggil menteri yang bersangkutan, diselesaikan. Jadi tidak sempat sampai bias begitu. Makanya pandangan kita atau pandangan kami dari sisi lain ini itu adalah normal-normal aja. Dan masih program lah ya masih sejauh ini. Programnya berjalan dengan normal-normal aja. Kemudian politik kebangsaannya, infrastrukturnya cepat untuk kemudian menyukseskan satu visi besar. Itu sih. Jadi berarti sejauh ini dari ketiga program unggulan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Mas Gibran itu masih berjalan cukup oke lah ya dari pandangan sisi lain Ruang Pintas. Tapi memang semoga nantinya ke depan itu masih terus dilakukan perbaikan, kemudian evaluasi terus-menerus, karena kan seperti janji Pak Prabowo di kampanye politiknya itu, serta bentuk-bentuk yang sifatnya seperti korupsi, nepotisme dan seterusnya itu juga memang harusnya udah bisa terus-menerus diperbaiki gitu ya, Kak Robert. Segitu dulu dari sisi lain Ruang Pintas. Kita ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi di next video. Saksikan terus sisi lain Ruang Pintas hanya di YouTube channel pintasan.co. Dadah. Dadah.